Pilkada serentak 2024 telah memasuki tahapannya dan dinamika politik semakin terasa di berbagai daerah. Partai-partai politik kian hari kian menunjukkan taring dalam menentukan strategi dan langkahnya. Partai Kebangkitan Bangsa menjadi salah satu sorotan dalam memainkan peran yang patut diperhatikan. Bagaimana peran Partai Kebangkitan Bangsa dalam pilkada kali ini? Dan seperti apa nilai politis yang mereka tentukan? Untuk pilkada 2024 ini, PKB pada prinsipnya secara kepartaian PKB dengan PKS itu sudah koalisi. Tapi dalam koalisi ini kita belum menentukan MOU yang paten gitu ya. Kita masih fleksibel. PKS dengan PKB sekarang secara bersama-sama untuk mendukung Bapak Ahmad Fahmi sebagai wali kotanya. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai besar di Indonesia memiliki peran signifikan dalam menentukan arah politik di berbagai daerah. Apa saja langkah konkret yang diambil PKB dalam menghadapi Pilkada 2024? Sebenarnya sih kita melanjutkan koalisi perubahan, koalisi Pilpres waktu kemarin pemilu. Nah, karena di PKB ada arahan dari pusat untuk melanjutkan perubahan dari daerah. Karena memang awalnya kita sama-sama dengan PKS dan Nasdem, kebetulan Nasdem tidak ikut gabung sekarang, yang baru gabung itu baru PKS sama PKB bareng itu melanjutkan perubahan, koalisi perubahan yang sudah dijalankan pada saat pemilu. Nah, kebetulan kita chemistry-nya sudah bareng, nah akhirnya kita sama-sama untuk menentukan pilihan bahwa pilkada sekarang untuk sama-sama mendukung Bapak Ahmad Fahmi. Menjelang Pilkada serentak 2024, partai-partai politik mulai merumuskan strategi dan koalisi untuk memperkuat posisi mereka. Langkah Partai Kebangkitan Bangsa untuk bergandengan dengan Partai Keadilan Sejahtera sontak menjadi pertanyaan. Kalau menurut saya, kebetulan waktu pada saat Pilkada 2018 lalu, kebetulan saya mengikuti program-programnya beliau, apa aja yang mau dibangun, apa yang mau diterapkan. Saya lihat sih secara fisik gitu ya, apa yang program yang beliau program yang akan diluncurkan itu terrealisasi, salah satunya pedestrian ya. Dalam dinamika politik daerah, kepemimpinan seringkali menjadi faktor penentu dalam perubahan dan perkembangan suatu daerah. Sebagai Ketua DPC PKB, pandangan Neneng Salmia mengenai kepemimpinan Ahmad Fahmi selama 5 tahun terakhir. Menurut kabar yang beredar, PKB menyorotkan pasangan kandidat tanpa pendamping ini tentu memicu berbagai spekulasi dan analisis. Biasanya dalam koalisi politik, partai-partai saling berbagi posisi untuk memperkuat basis dukungan dan memastikan representasi yang luas. Namun, langkah PKB yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi dan pertimbangan di balik keputusan tersebut. Sebetulnya di PKB sendiri kita membuka Despilkada untuk Despilkada untuk Pilkada 2024 ini. Karena kita, mohon maaf, kita tuh cuma punya 2 kursi, alhamdulillah nih dari 0 sekarang jadi 2 gitu kan. Kita baru baru membangun mungkin ya, baru ada kursi di PKB lagi gitu kan, baru ada kursi lagi. Kita berkoalisi dengan PKS yang punya kursi 8. Nah, jadi saya dengan PKB dengan PKS kemarin sepakat bahwa kita masing-masing mempunyai survei masing-masing. PKS punya wakil dengan surveinya, PKB juga dengan
kita juga punya wakil karena kita membuka Despilkada kan. Alhamdulillah banyak banyak yang datang ke kita untuk mendaftar menjadi wakil wali kota. Kebetulan kemarin hari apa? Hari Senin tanggal 10 ya, tanggal 10 Juni kita ada UKK, uji kelayakan dan kompetensi untuk kepala daerah di PKB. Alhamdulillah ada beberapa orang yang terjaring yang mengikuti UKK. Mengenai calon pemimpin dan pendamping, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menentukan kelayakan. Sosok ideal yang harus mampu melengkapi kepemimpinan Ahmad Fahmi. Apakah mau dari birokrat? Apakah mau dari pengusaha? Nanti tunggu aja. Pada saat nanti pas pendaftaran, Pak Fahmi dan wakilnya pasti mendaftar. Dukungan politik dan keyakinan koalisi menjadi faktor penentu dalam kontestasi Pilkada 2024. Keyakinan koalisi PKB dan PKS dalam mendukung Ahmad Fahmi tidak hanya mencerminkan komitmen politik, tetapi juga evaluasi objektif terhadap kepemimpinan dan kinerja selama masa jabatannya. Presentase dukungan pun menjadi pertanyaan. Presentasinya ya, kalau kita sih partai koalisi PKS dan PKB mendukung Pak Fahmi karena beliau incumbent kemarin ya, dengan segala setelah beliau selama 4 tahun atau 5 tahun, 4 tahun ya, 4 tahun menjalankan pemerintahan ya, insya Allah beliau sudah menapakkan jaring-jaringnya gitu kan, circle-nya, dan kita juga punya keyakinan ya insya Allah beliau akan naik lagi. Sebagai Ketua DPC PKB dan bagian dari koalisi yang mengusung Ahmad Fahmi, Neneng Salmia memiliki peran penting dalam memberikan pesan kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada. Nah, seperti slogan PKB, kita berpolitik secara yang gembira aja.